Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, al-mukarramun zu'ama'unal fudala wa dhuyufanal a'izza. Al-mukarram Fadilatul Syekh Ad-Doktor Sa'dullah Sa'idi, Mudirul Jami'ah Islamiyah Nahdlatul Ulama bi Jepara, Dhaifun Karim Al-Ustadz Ad-Doktor Husain Muttaqi minal Jami'ah Al-Alamiyah Al-Islamiyah Mustafa min Qum, Jumhuriyah Iran Islamiyah, Raisul Lajnah Litanmiyatit Tarbiyah wal Ibtikar, Dr. Andes Zainul Arifin M.Hum, Akhil Karim, Raisu Markazil Bahath Aswaja An-Nahdiyah Ustadz Ahmad Saifuddin, Al-Mukarram Ustadz Mikdad Turhan, Mudiru Ma'had dari Takrib wa Sairil Asadid Al-Hadirin fi hadzal majlis, Raisu Al-Jami'ah Al-Islamiyah Sadra Dr. Khalid Al-Walid, wa sairi ad-duyuf min a'dha'i Jami'ah Nahdlatul Ulama fi mantiqati Jepara, wa sairi tulab minal jami'ah aw minal ma'had, wa sairil hadirin rahimakumullah. Awalan nashkurullah ta'ala ala jami' ni'amihi la siyama an-ni'matis sihah wal fursah hatta nalhaqa wa najma'a najtami'a fi hadzal majlis al-ilmi, hadzal majlis al-mubarak, li'an natabadala al-afkar wal ara' wan nazar hawla an-nizam at-tarbawi fi baldatina Indonesia wa fi Jumhuriyah Al-Iran Islamiyah. Falidzalika uqaddimu asy-syukr alfi syukr lil Ustadz Ad-Doktor Husain Muttaqi alladzi qad jaa wa hadara fi jami'atina, ala hudurikum fi jami'atina, hudurukum fi jami'atina rahmah wa barakah alaina. Kama arafna anna Jumhuriyah Islamiyah Iran hiya ihda ad-duwal fi asy-syarqil awsat al-mutaqaddimah fi al-ulum wa teknolojiyah. Fi sanatil madiyah insyaallah qad nara kathiran minat taqaddumat wa tatawurat fi Jumhuriyah Islamiyah Iran, walidzalika hadhil fursah thaminah, fursah ghaliyah li an nata'allama kathiran min an-nizam at-tarbawi fi Iran wa an na'khudha al-ibar wal hikmah thumma nutbiqa fi jami'atina fi baldatina Indonesia. Thumma naj'alu muqaranatan baina an-nizam at-tarbawi fi Jumhuriyah Iran Islamiyah wa fi baldatina kay na'khudha at-ta'alim wal ibar wal hikam alladhi nutbiqa fi jami'atina fi baldatina. Walakin qabla nulqi muhadaratan aw muqaranatan haulal muqaranah baina at-tarbiyah islamiyah fi Indonesia wa fi Iran, tab'an sa'ulqi muhadaratan haula an-nizam at-tarbawi fi Indonesia. Mungkin nabda'u al-bahth an an-nizam at-tarbawi fi Indonesia bi al-qanun at-tarbawi sanata
alfain wa thalathah. Afwan, mohon maaf, ini saya ngomongnya gado-gado Arab dan Indonesia, karena yang pertama, kalau saya ngomong Arab terus, saya yakin banyak yang tidak paham. Saya yakin yang hadir di sini sudah pusing tadi kan ya, mendengar bahasa asing ya, mendengar bahasa asing lama, saya yakin sudah pusing dan bukannya mendapat ilmu wawasan, tapi justru nanti sampai rumah malah demam nanti ya. Yang kedua memang sebenarnya ini tidak dipersiapkan untuk pakai bahasa Arab ya. Pak Saifuddin ketika diskusi dengan saya memang tidak disiapkan untuk bahasa Arab. Saya tadi ngomong itu ya sebenarnya ya spontan dadak saja ngomong macamnya wong internasional masuk rangku bahasa Arab gitu. Nah, spontan saja ya, spontan saja. Toh spontan pun paling juga dora paham toh ya. Karena sudah kedarung pakai bahasa Indonesia, juknisnya ya. Saya memang nggak pakai bahasa Arab lama-lama karena kan amplopnya beda kalau bahasa Arab ya harusnya. Baik, yang pertama yumkin nulahidu al-qanun at-tarbawi alati qad akhraja al-hukumah Indonesia fi sanah alfain wa thalatha, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mas, mohon dibuka ya. Saya sebenarnya sudah siap bawa pointer tapi terlalu jauh kayaknya. Oke, yang pertama begini ya. Yang pertama begini. Tentu saja nahnu al-muwatinun fi Indonesia nasykurullah ta'ala ala an-ni'mah litarbiyatiddin ya. Kita tentu sebagai warga Indonesia bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia, yang mana Indonesia bukan negara agama, tetapi kita sebagai orang-orang yang beragama diberikan akses dan diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan agama. Nah, pendidikan agama sendiri kalau kita track ya dari sejarah itu mulai ada pertama kali setelah ada Undang-Undang tahun 1950 itu mulai diterapkan kewajiban pendidikan agama di sekolah-sekolah. Nah, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu juga sudah ditegaskan bahwa pendidikan agama adalah hak bagi setiap warga negara dan pendidikan agama wajib menjadi bagian dari kurikulum setiap lembaga pendidikan. Lanjutkan Mas. Nah, di sini kemudian dari Undang-Undang tahun 2003 itu kemudian dijelaskan lagi di Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 bahwa pendidikan yang berkaitan dengan agama di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pendidikan agama. Ini nanti bisa kita dekati untuk mengkaji pendidikan Islam. Ya, ta'limuddin, ya, kemudian pendidikan keagamaan atau at-ta'lim ad-dini, ya. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Loh, bedanya apa? Nah, bedanya ini yang mungkin sering kali salah dipahami, bahwa pendidikan agama dalam hal ini misalnya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu secara fungsi dan tujuan itu sebenarnya untuk membekali peserta didik kita dengan ajaran agama, nilai-nilai agama supaya diamalkan sendiri. Sementara tujuan pendidikan keagamaan selain untuk diamalkan sendiri, mereka juga nanti dididik, dicetak agar menjadi ahli dalam ilmu agama atau memiliki kapasitas untuk menjadi atau menjalani profesi-profesi yang berkaitan dengan agama. Nah, ini perbedaan pendidikan agama dan keagamaan. Lanjutkan Mas. Nah, bentuknya apa? Pendidikan agama kalau di Indonesia ini bentuknya adalah mata pelajaran dan mata kuliah. Ini yang wajib diberikan di semua lembaga pendidikan. Ya, baik di agama atau non agama. Bentuknya adalah mata pelajaran dan mata kuliah. Maka ada mata kuliah pendidikan agama Islam atau mata pelajaran pendidikan agama Islam.
Kalau di umum hanya satu, dipadukan dengan budi pekerti. Kalau di madrasah kemudian dipecah menjadi 4. Nah, yang sering kali disalahpahami itu, ya mohon maaf, ini mungkin ada sebagian lembaga pendidikan yang mungkin offset. Saya bilang offset karena dengan pendidikan agama di sekolahnya masing-masing ini berharap peserta didiknya itu bisa menguasai agama, materi agama semuanya. Ini yang saya bilang agak offset. Jadi nyon sewu, misalkan ada sekolah ya atau madrasah yang sebenarnya sekolah dan madrasah itu kan bukan pendidikan keagamaan. Dia memang pendidikan umum. Madrasah juga sebenarnya pendidikan umum tapi berciri khas Islam, di undang-undangnya ada. Jadi kita itu keliru memaknai madrasah itu. Madrasah itu sering dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam. Tidak, madrasah itu lembaga pendidikan berciri khas Islam. Maka pembelajaran agama di madrasah itu ya PAI ya segitu-gitu aja. Karena memang ya lulusan madrasah itu tidak dicetak untuk jadi kiai. Kasarannya begitu, singkatnya begitu. Maka kalau kemudian madrasah ingin mencetak lulusannya jadi kiai dengan materi yang ada itu sebenarnya offset. Sebenarnya offset. Ya karena memang di madrasah itu madrasah dan sekolah itu memang sebenarnya tujuan utamanya adalah membekali mereka dengan pendidikan agama yang nanti berguna untuk diri mereka sendiri, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, ini bedanya dengan pendidikan keagamaan, Mas. Pendidikan keagamaan. Nah, kalau ini memang pendidikan agama itu memang disetting, memang dicetak ya modelnya untuk mencetak para ahli agama. Makanya kemudian di undang-undang itu pendidikan keagamaan itu bentuknya ada 2 kalau dalam agama Islam. Yang pertama madrasah diniyah, yang kedua pesantren. Ya jadi kalau memang ingin peserta didik kita itu menguasai ilmu agama secara komprehensif, ya harusnya dipondokkan, kemudian atau di sekolah di madrasah diniyah. Ya, kalau kemudian madrasah yang biasa-biasa itu, nah itu kemudian berharap menjadi kiai nggak bisa. Ya, memang harus lewat pendidikan keagamaan, ya madrasah diniyah atau pesantren. Nah, ini pendidikan keagamaan itu sekarang setelah terbitnya undang-undang tentang pesantren, ya tahun 2019 atau 2020 itu kalau nggak salah. Ini memiliki peluang yang sangat besar untuk menyetarakan diri dengan pendidikan umum. Jadi begini ya, kita orang Indonesia yang memang menekuni dunia agama dan keagamaan ini punya peluang besar untuk menyetarakan diri kita dengan alumni-alumni sekolah umum. Ya, Madin sekarang sudah ada yang namanya PDF. Ya, bukan bentuk file itu ya, pendidikan diniyah formal ya, yang mana ijazahnya diakui dan bisa digunakan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Setelah PDF nanti ada Ma'had Ali yang setara dengan S1. Ini bagian dari pengakuan pemerintah ya atas kontribusi ya para tokoh agama di masa lalu yang dengan nilai-nilai agama itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan mereka mengakui bahwa kontribusi agama di Indonesia itu sangat besar sekali, sehingga pendidikan Islam ini diberikan kesetaraan, diberikan keleluasaan untuk menyejajarkan diri, menyetarakan diri dengan lembaga-lembaga pendidikan umum. Mas, tolong slide-nya Mas. Terus Mas, oke, terus saja, ini kita lewati saja. Nah, ini data lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, kalau kita lihat jumlahnya di situ, ya mulai dari Raudhatul Atfal itu, ini yang namanya Raudhatul Atfal, belum yang TK Islam.
ya. Ini data dari Kemenak. Itu ada 31.000. Nah, MI ada 26.000, MTS ada 19.000 sekian, Aliyah ada 9.000 dan pesantren ada 39.000 dan Ma'had Ali di Indonesia yang sudah terdaftar itu 77 unit. Belum yang terdaftar ini karena kemarin ada moratorium untuk pengakuan Ma'had Ali. Jadi pengajuan Ma'had Ali sedang di moratorium, artinya tidak ada pendirian Ma'had Ali lagi selama masa moratorium. Nah, lalu bagaimana Pak peluang kita sebagai insan yang berkecimpung di dunia pendidikan Islam itu? Lanjut Mas. Lanjut. Nah, diakui atau tidak, ya diakui atau tidak kita di Indonesia punya peluang berupa perhatian yang cukup besar dari pemerintah Indonesia. Nah, lembaga pendidikan Islam ini tidak hanya misalnya ya, yang swasta itu tidak hanya bisa memperoleh sumber dana dari masyarakat, dari wali, dari mana, tapi juga dari pemerintah juga memberikan bantuan. Sehingga ini memberikan peluang untuk mengembangkan diri, bahkan bisa lebih besar dari lembaga negeri. Dan hawa-hawanya itu, nuansa-nuansanya itu sudah mulai terbentuk itu, bahwa lembaga pendidikan swasta yang berciri khas Islam ini sudah mulai sedikit demi sedikit menggeser tren pendidikan di sekolah negeri. Ya fenomena SD dan MI lah. Saya kira tahu semua. Ono ndi ono MI ono SD sing rame mesti MI. Ya, sing rame mesti MI. Kadang SDT sampai di grouping. Ya, ada SD-nya 3 di grouping jadi 1. MI ini malah tambah nih. Ini tentu saja peluang karena memang pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar untuk lembaga pendidikan Islam. Kemudian kita juga punya peluang untuk menyetarakan diri. Belum lagi aturan-aturan yang misalnya lulusan diniyah takmiliyah, hafidz Quran, itu nanti masuk ke kampus, bahkan itu kampus umum itu bisa tanpa tes. Itu bisa tanpa tes. Ini aturan ini peluang yang sangat besar bagi kita sebenarnya. Dan hafalannya tidak harus 30 juz. Ya misalnya 15 juz, yang penting aja sak juz 30 ngono. Ya, aturan ini sebenarnya agak gimana ya? Mungkin agak narsis atau rasis ya, karena ya lebih menonjolkan sisi Islamnya. Tetapi bagaimanapun juga ini peluang ya, ini peluang yang harus bisa kita tangkap, sehingga nanti dengan adanya peluang ini umat Islam, ya pendidikan Islam, lulusan lembaga-lembaga pendidikan Islam bisa berkompetisi ya dengan lulusan pendidikan yang lain. Nah, kemudian kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada tren religiusitas masyarakat yang meningkat, terutama di kota-kota besar. Nah, terutama di kota-kota besar. Ini tentu menjadi peluang besar bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam kita di Indonesia. Ya, dengan kesadaran itu, para orang tua pasti nanti akan menginginkan bahwa anak-anaknya nanti menjadi peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Nah, kesadaran orang tua inilah yang nanti bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan lembaga. Sehingga kebutuhan terhadap pendidikan Islam itu juga pasti semakin meningkat, akan semakin meningkat. Nah, kemudian yang terakhir ini peluang kita di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam, independensi, khususnya pesantren, pesantren sebagai salah satu lembaga yang independen, saya katakan, karena pesantren tidak terikat dengan dengan birokrasi yang macam-macam sebagaimana lembaga pendidikan formal. Nah, cuman kemarin ketika muncul undang-undang tentang pesantren, ini kemudian menjadi pro dan kontra. Bagaimana
tentang independensi pesantren, otonomi pesantren. Apakah nanti dengan munculnya undang-undang itu nanti kemudian akan terkekang dengan adanya undang-undang itu? Saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Dengan undang-undang itu sebenarnya untuk agar pesantren ini punya standar kualitas, punya standar manajemen dan lain sebagainya, agar memang benar-benar pesantren nanti siap bersaing dengan lembaga pendidikan formal. Jadi sebenarnya bukan untuk mengekang pesantren ya, tapi lebih kepada menjamin mutu dan kualitas pesantren. Nah dengan begitu santri-santri itu yang sebenarnya setiap hari sarungan, mangan turu, poso itu nanti tidak akan kalah dengan lulusan-lulusan pendidikan umum ya. Mereka juga berkiprah untuk meningkatkan atau memajukan Indonesia dengan keilmuan mereka masing-masing, sehingga antara lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan yang agama ya, yang formal dan non formal dan informal ini nanti bisa saling bersinergi ya, saling bersinergi. Kita ingat ya teori Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, yang ada pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan di masyarakat itu saya kira ketika tiga-tiganya bisa bersinergi itu akan menjadi lebih baik untuk memajukan Indonesia. Lanjut Mas, yang terakhir ini tantangan ya. Yang pertama menyelesaikan masalah dikotomi. Ini problem yang sudah lama ada dan menjadi problem laten, bahkan penyakit kronis yang sampai sekarang belum juga sembuh. Mungkin kita yang di kampus tidak merasakan itu ya, tapi bagi beberapa teman yang memang dunianya adalah dunia agama, yang ansih agama, ini masih dikotomi ini masih sangat kental, masih sangat besar. Mindnya itu ya, mindsetnya itu masih dikotomis ya. Kalau dulu saya sekolah, saya mondok itu bahasa Inggris ora penting karena tidak menjadi pitakon kubur ya, misalnya begitu. Matematika ya ora penting karena kok ora ono hitung-hitungan, begitu ya, begitu. Ini saya kira problem dikotomis ini perlu diselesaikan ya, perlu diselesaikan. Dan ini sudah menjadi penyakit yang kronis dan sampai saat ini solusinya belum juga ada yang tepat. Nah, maka integrasi ilmu dan agama itu memang harus kita wujudkan ya. Saya teringat ya Syed Hussein Nasr yang punya teori secret knowledge ya. Secret knowledge atau pengetahuan yang sakral. Syed Hussein Nasr itu punya teori bagaimana islamisasi ilmu pengetahuan. Beliau punya konsep pengetahuan sakral atau secret knowledge itu. Ya, intinya sama yang disampaikan oleh Profesor Hussein tadi, bahwa harmonisasi antara ilmu, pengetahuan, teknologi dan agama ini yang nanti akan mengangkat kembali kejayaan Islam sebagaimana di zaman-zaman terdahulu, bahwa kita pernah memiliki era kejayaan Golden Age yang mana itu berdiri di atas landasan agama dan ilmu. Jadi kalau ingin membangkitkan kembali kejayaan Islam ya, dua hal itu harus diharmonisasikan, harus diintegrasikan. Dan yang kedua, tantangan kita ke depan adalah kontekstualisasi kurikulum. Kontekstualisasi kurikulum, bagaimana kurikulum agama Islam itu bisa kita kontekstualisasikan sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan dunia nyata. Ya, nyuwun sewu. Beberapa materi di pendidikan agama kita, kalau kita cermati lebih dalam, itu nyuwun sewu, bukannya tidak kanggo, bukannya ora kanggo ya.
Tapi saya kira itu perlu paradigma baru untuk membaca materi-materi itu. Nyuwun sewu, misalkan babul atakoh, ya, bab pemerdekaan budak di fikih itu masih ada, ya. Bab perbudakan itu di fikih masih ada dan itu masih diajarkan di pesantren, ya, masih diajarkan di pesantren. Padahal perbudakan sudah dihapus tahun 1970-an. Terakhir yang masih ada perbudakan itu kan di Arab Saudi dan kemudian ditekan oleh Amerika untuk menghapuskan perbudakan, dan itu sudah nggak ada lagi di dunia. Tapi dalam materi-materi pendidikan agama Islam itu masih diajarkan. Ya, saya tidak kemudian mengatakan harus dihapus, tidak, nggak kualat weh. Bukan begitu, tapi bagaimana kemudian materi-materi itu dibaca dengan tafsir yang baru, dibaca dengan paradigma baru sehingga itu kontekstual dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian inovasi metode pembelajaran, sorogan, bandongan, ya, wetonan itu tidak boleh hilang pasti, karena itu bagian dari tradisi hazanah pendidikan Islam khas di Indonesia, terutama di pesantren. Tapi tertutup dengan inovasi metode yang baru itu juga tidak baik, ya, itu juga tidak baik. Dan sekarang metode-metode itu meskipun masih dilestarikan di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan Islam, saya kira sekarang sudah muncul inovasi-inovasi baru metode pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan kitab kuning, nah, di pesantren itu. Ya, kalau di kampus, di lembaga pendidikan formal, saya kira inovasi metode pembelajaran itu sudah berjalan meskipun belum maksimal. Ya, di lembaga-lembaga pendidikan Islam non formal seperti Madin dan pesantren itu saya kira PR bagaimana metode pembelajaran baru itu perlu dimasukkan, ya. Adanya metode amsilati misalnya, kemudian ada satu lagi Kiai Demak itu namanya Kiai Muharrar itu, Pondok Al Mubarak itu punya metode belajar agama dalam 40 hari, ya. Namanya Al-Arba'in fin Nahwi, Al-Arba'in fil Fiqhi, Al-Arba'in fis Sorfi. Nah, itu metode praktis untuk belajar kitab kuning. Nah, belajar kitab kuning misalkan sampai 8 tahun, ya. Saya dulu mondok mulai kelas 5 MI sampai kelas 3 Aliyah, ya, baca kitab kuning 8 tahun. Itu bagi orang sekarang itu buang-buang waktu, ya. Apalagi baleni, ya, sekolah sudah lulus SD nanti ngulang lagi kelas 5 atau kelas 4, itu bagi orang sekarang itu anggapannya buang-buang waktu, ya. Maka bagaimana materi-materi dalam pembelajaran agama Islam itu bisa diajarkan dengan praktis, ya, sehingga waktu yang seharusnya bertahun-tahun itu bisa dirampingkan, bisa ditempuh dengan cepat. Nah, saya kira, ya, untuk selanjutnya ada perbaikan manajemen, kemudian peningkatan kualitas SDM, pengembangan lembaga, itu tidak perlu saya sampaikan Pak Din karena waktunya sudah jam 12 kurang seperempat. Yang terakhir, saya juga punya usulan untuk Profesor Husain Mutaki dan rombongan. Yang pertama, nah, saya tidak bisa ngomong banyak terkait dengan perbandingan pendidikan Islam di Indonesia dan Iran, ya, karena memang selama ini yang bisa saya sampaikan hanya berbasis literatur, ya. Ada hauzah, kalau di Iran itu ada hauzah, kemudian di Indonesia mungkin yang paling mirip itu adalah pesantren, Ustadz. Ya, sama-sama lembaga pendidikan Islam berbasis tradisional, ya, berbasis nilai-nilai tradisional. Nah, pesantren dan hauzah ini mungkin sama, mereka juga punya jenjang pendidikan. Nah, kalau di pesantren itu jenjang pendidikannya ditentukan dengan kurikulumnya. Jadi misalnya kurikulum untuk tahap pertama, level pertama, misalnya fikihnya kitabnya Safinatun Najah, nanti kemudian naik lagi Fathul Qorib, naik nanti Fathul Mu'in, naik nanti Mahali dan lain sebagainya. Jadi tidak dikelas-kelaskan begitu, tapi levelnya itu bil maddah, dengan materi kitab kuning itu. Nah, yang paling mirip mungkin hauzah, Ustaz. Jadi kalau di Indonesia punya pesantren, di Iran mungkin punya hauzah. Nah, di luar itu seperti universitas, kemudian
sekolah itu mungkin tidak jauh beda, pesantren dan hauzah. Kemudian yang kedua, saya menyoroti bahwa kita bisa belajar dari Iran terkait dengan integrasi ilmu dan agama itu. Ya, kita tahu bahwa Iran saat ini menjadi negara di Timur Tengah yang, mohon maaf, mungkin paling produktif dalam menghasilkan teknologi. Ya, dan itu diciptakan sendiri, bukan mengambil dari orang lain. Kan ada beberapa negara di Timur Tengah yang kaya, kemudian dia tidak menciptakan teknologi baru, tapi menjadi konsumen atau mengambil teknologi orang untuk di-copy dan diterapkan di negara mereka. Dan beberapa tahun ini Iran diakui memiliki kemajuan teknologi yang cukup pesat. Ini saya kira kita perlu belajar tentang itu ke Iran terkait bagaimana mengharmonisasikan, ya, mengakrabkan antara ilmu dan agama sehingga agama juga jalan tapi teknologi juga jalan, ilmu pengetahuan jalan, agama juga jalan. Karena sekali lagi bahwa harmonisasi ilmu pengetahuan dan agama itu bukan perkara mudah, ya, karena memang ada beberapa hal yang mungkin dalam agama itu tidak masuk akal, kemudian kalau kita tabrakkan dengan sains pasti tidak akan ketemu, ya. Tapi di Iran masalah ini selesai, Ustadz, ya. Di Iran masalah ini selesai, ya, sehingga agama memang bisa menjadi nilai-nilai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berhasil memperoleh beberapa kemajuan dalam bidang teknologi. Itu nanti mungkin yang perlu kita belajar dari sana. Kemudian yang kedua, filsafat. Nah, filsafat salah satu problem lembaga pendidikan di Indonesia itu terlalu takut belajar filsafat, Ustaz. Terlalu takut belajar filsafat. Kalau di kampus mungkin nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Tapi di lembaga pendidikan tradisional, ya, bahkan filsafat itu karena kita merujuk pada pendapat para ulama Sunni, sebagian ulama Sunni ada yang mengatakan bahwa filsafat itu terlarang, ya, filsafat itu terlarang. Meskipun di pesantren juga diajarkan atau di lembaga pendidikan Indonesia juga diajarkan filsafat, tapi masih tahap dasar dalam bentuk ilmu mantik, ya. Atau kalau santri bahasa biasanya ilmu montok. Ya, dalam bentuk ilmu mantek itu kan filsafat dasar, ya, belajar cara berpikir secara logis dan sistematis. Tapi untuk tingkatan yang di atasnya filsafat itu kita masih di pesantren, di lembaga pendidikan Islam itu memang tidak diajarkan, ya, filsafat, ya, filsafat dalam arti yang sesungguhnya, bukan filsafat dasar seperti mantik, itu memang bukan. Nah, ini mungkin kita perlu belajar dari situ karena kita tahu bahwa kemajuan Islam di masa lalu, di masa Bani Abbasiyah itu juga salah satunya karena filsafat ketika itu sangat menjadi salah satu kajian, ya. Kita tahu ada Al-Biruni, kemudian Ibnu Haytham, dan para penemu-penemu itu kan mereka juga para filosof, ya, dan tokoh-tokoh filosof dari Persia itu juga banyak sekali. Mereka dengan filsafat itu kemudian diharmonisasi dengan teknologi dan ilmu pengetahuan itu kemudian mampu membangkitkan kejayaan Islam. Nah, maka dari itu saya usul yang pertama yang pertama terkait dengan kerjasama dan lain sebagainya, ya, kita yang ada di Indonesia ini memang belum pernah melihat secara langsung bagaimana pendidikan Islam di Iran, ya, sehingga ketika saya diminta jadi narasumber, saya pun tidak bisa berbicara banyak terkait dengan sistem pendidikan di sana. Yang saya sampaikan tadi ini berbasis literatur saja dan berbasis wawancara dengan para ustadz di Darut Takrib, Ustadz Alam, kemudian Ustadz Mikdad, itu yang sumber informasi terkait dengan perbandingan itu. Nah, saya mungkin bisa bicara banyak kalau saya diajak ke sana, Ustadz.
Ya, pasti saya akan bisa bicara lebih banyak, ya. Pasti saya akan bisa bicara banyak dan mungkin saya juga bisa menyampaikan di sana terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia. Barangkali Jamiah Al-Mustafa di KUM nanti mungkin ingin mengetahui sesuatu tentang pendidikan Islam di Indonesia, kita bisa menyampaikan di sana bagaimana pesantren kita, bagaimana Islam di Indonesia itu menjunjung tinggi moderasi beragama, menjunjung tinggi toleransi, bahwa pesantren itu juga salah satu pionir dalam toleransi dan moderasi beragama. Nah, selain saya belajar tentang pendidikan Islam di sana, saya juga bisa menawarkan sesuatu yang saya bawa ke sana. Itu kalau kita diajak ke sana loh ya. ya, makanya saya bisa bicara banyak kalau saya diajak ke sana. Yang kedua, ya tadi Ustadz Husain Muttaqi memberikan peluang, memberikan pintu bagi mahasiswa kita atau dosen-dosen kita untuk belajar ke sana. Sama halnya ya, kita di Unisnu juga membuka pintu, memberikan peluang bagi warga Al-Muwatin fi Jumhuriyah Iran lian yadrusu fi hadhil jami'ah. Idan idza kana al-muwatin fi Jumhuriyah Islamiyah Iran yumkin ay yadrusu fi hadhil jami'ah. Insyaallah. Jadi misalnya kita sudah punya beberapa mahasiswa internasional at-tulab ad-dualiyah fi hadhil jami'ah. Punya beberapa mahasiswa internasional, ada dari Thailand, ada dari Sudan juga, kemudian ada dari Mesir juga. Jadi ini juga membuka peluang dan pintu selebar-lebarnya. Jika memang nanti kerjasama bisa kita lanjutkan, pemuda-pemuda dari Iran, ya asli Iran, bukan Indonesia, Iran, bisa dikirim ke kita untuk kuliah di sini. Nah, setuju apa tidak ini? Ya, jadi kita saling bertukar mahasiswa, juga bertukar dosen. Nah, saya kira itu usulan kedua saya. Kemudian yang terakhir tentang kerjasama, ya penelitian dan kita sebagai dosen, Ustadz, ya sebagai dosen nanti mungkin bisa menjalin kerjasama dengan dosen yang ada di sana. Jadi setiap tahun kita melakukan kajian, melakukan penelitian, baik itu di level nasional maupun internasional. Nah, di level internasional itu mungkin nanti antara Al-Jami'ah Al-Mustafa dengan Jami'ah Nahdlatul Ulama di Jepara nanti bisa membangun kerjasama untuk penelitian al-bahath, penelitian antara dua universitas yang dilakukan secara kolaboratif. Begitu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.